3 konsep tujuan utama pembangunan Ibu Kota Nusantara. Tadi saya ulangi adalah kota dunia untuk semua, Bhinneka Tunggal Ika atau identitas bangsa, tentu dengan kearifan lokal dan budaya diakomodir di sana adalah pertumbuhan ekonomi. Disadari dari 8 konsep pembangunannya, salah satunya adalah pusat pertumbuhan ekonomi untuk semua di 2035. Di konsep pembangunannya dikatakan bahwa zero kemiskinan. Sisi pro pembangunan IKN menyinggung pemerataan ekonomi di Indonesia yang selama ini hanya dilakukan di Pulau Jawa. Hipotesis seperti apa yang menjadi dasar akan terjadinya pemerataan ekonomi di Indonesia? Atau hanya akan ada pemerataan ekonomi di Kalimantan, sama seperti yang terjadi di Pulau Jawa? Halo Sobat Busam ID, saya di sini, Sofi, dalam rangka mendukung generasi kritis anti galau dan apatis, Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Timur mengadakan podcast Q&A dengan tema plus minus pembangunan IKN, non-fisik dan fisik bagi masyarakat lokal dan global. Big plus! Teman-teman, karena questions and answer ya, jadi pasti ada yang bertanya. Kita kenalan dulu nih sama panelis-panelis nih. Dari kanan, halo Ivan, halo Kanza, halo Delvin, halo Zalfa. Kiri, halo Michael, halo Dara, halo Nico. Mereka adalah mahasiswa Universitas Mula Warman Studi Ilmu Hubungan Internasional yang mengambil mata kuliah Filsafat Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Unisagana SIP MSI PhD. Oke, karena questions and answer pasti ada yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Yang akan menjawab pertanyaan malam hari ini yaitu Bapak Profesor Mas Jaya. Sedikit mengenai Bapak, beliau pernah menjabat menjadi Rektor Universitas Mula Warman 2 periode. Beliau pernah menjabat sebagai Sekjen Majelis Rektor PTN Indonesia. Sekarang beliau adalah Ketua Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia. Luar biasa pengalaman beliau. Oke, mari kamu berlama-lama, mari kita sambut Profesor Dr. Haji Mas Jaya, MSI. Silakan duduk Bapak. Terima kasih. Oke, gimana Bapak? Alhamdulillah sehat. Saya ganti ya Pak, Profesor lebih keren ya. Profesor, gimana Profesor kabarnya? Alhamdulillah. Oke, dengan mengangkat tema plus minus pembangunan fisik non fisik IKN bagi masyarakat lokal dan global, boleh Pak langsung ke materi dengan pematerian 10 menit. Silakan. Oke, saya lanjut saja apa yang saya sampaikan tadi, bahwa Ibu Kota Nusantara ini adalah peluang yang sangat besar bagi generasi muda, sehingga menghitung plus minusnya dari aspek masyarakat lokal dan global itu sesungguhnya sesuatu yang perlu untuk kita antisipasi sedemikian rupa. Ibu Kota Nusantara dengan 8 standar atau konsep pembangunannya yang saya sampaikan di awal tadi juga tidak terlepas dari kesempatan kita untuk membandingkan luas ya, supaya dipahami ini kenapa peluang kita banyak di Ibu Kota Nusantara. Karena Ibu Kota Nusantara ini luasnya 256.142 hektar. Itu jauh berbanding dengan apa yang ada di Jakarta, hanya sekitar 661,5 kilometer persegi. Jadi perbandingannya sangat jauh. Atau bisa dikategorikan dengan hampir 3 kali lipat dengan Singapura, kota Singapura.
Jadi sangat luas untuk bisa berinvestasi dan beraktivitas di sana. Oleh karena itu, maka mau tidak mau untuk membangun ini juga dilakukan berbagai tahapan. Tahap pertama itu di 2022 kemarin ya, sampai 2024 itu tahap pertama. Yang dijanjikan oleh Bapak Presiden di 2024 nanti Agustus sudah mulai ditempati istana negara yang ada di ibu kota Nusantaranya. Sementara dalam proses pembangunan yang kira-kira progresnya sekitar 40-50%, mau 60%. Tahap kedua 2025 sampai 2029, ketiga 2030 sampai 2034, 2035 sampai 2039, dan terakhir itu 2040 sampai 2045. Jadi jangan ada di pikiran kita bahwa dia harus selesai sampai 2024, tidak. Membangun ibu kota Nusantara hampir di semua negara yang memindahkan ibu kotanya itu tidak cepat. Di 2024 adalah tahap awal pembangunan. Yang digenjot dulu adalah infrastruktur dasar, termasuk membangun jalan tol dari Balikpapan ke ibu kota Nusantara. Bukan ke Penajam, dibalik ke ibu kota Nusantara. Kemudian akses-akses lain, dan sudah dibangun semuanya. Tahapannya juga beberapa lembaga dan kementerian sudah dibangun. Serta dibangun yang disebut dengan prasarana pemukiman bagi ASN yang mau pindah. Karena ada juga kekhawatiran banyak diantaranya yang tidak mau pindah dari Jakarta karena katanya hutan. Tidak. Padahal itu nanti sangat bagus karena tadi didesain sesuai dengan kontur tanahnya, kondisinya. Jadi tidak sama dengan membangun kota lain. Kota lain itu dibangun langsung di-clearing dulu, diratakan gunungnya, diratakan, menutupi daerah lembah. Tidak. Ini kalau dia lembah akan dibangun di atas lembah, kemudian kontur bangunannya mengikuti topografi alam yang ada di sana. Jadi sangat bagus. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka dengan sendirinya benturan atau kepentingan masyarakat lokal dalam pembangunan fisik dan non fisik itu terakomodir ya di dalam 3 konsep tujuan utama pembangunan ibu kota Nusantara. Tadi saya ulangi adalah kota dunia untuk semua, Bhinneka Tunggal Ika atau identitas bangsa, tentu dengan kearifan lokal dan budaya diakomodir di sana adalah pertumbuhan ekonomi. Disadari dari 8 konsep pembangunannya, salah satunya adalah pusat pertumbuhan ekonomi untuk semua di 2035. Di 2035 di konsep pembangunannya dikatakan bahwa zero kemiskinan. Jadi 2035. Bayangkan di konsep itu bahwa kalau semuanya jalan konsepnya, maka di sekitaran ibu kota Nusantara yang luasnya 561.000 lebih hektar itu atau kilometer persegi, itu hampir kita mungkin tidak akan kita temukan masyarakat di bawah standar kemiskinan. Karena semua sudah ditata, dikelola dengan bagus untuk membangun konsep ekonomi, kesempatan ekonomi untuk semua. Jadi bagaimana masyarakat sekitar? Kan di sana itu tidak semuanya lahan kosong. Ada masyarakat, ada penduduk. Itu akan ditata. Ditata rumahnya dengan bagus, dipindahkan, digeser pada daerah-daerah pengembangan, kemudian dikasih lahan yang luas, tidak seperti sekarang, tetapi
standar untuk mengisi Ibu Kota Nusantara sudah terpenuhi. Aksesnya lebar. Sekarang kan sudah mulai itu terasa nyaman kalau kita ke sana. Mungkin adik-adik belum pernah ke sana. Yang kedua, dalam rangka menghutankan, karena sekarang itu kan tanaman hutannya itu adalah hutan industri. Jenis pohonnya hanya satu, yaitu tinggi, kurus, ya, masa tumbuhnya dan bertahannya punya waktu, karena memang dia untuk produksi. Jadi biasanya 5 tahun harus ditebar untuk jadi bahan kertas misalnya atau apa. Tetapi untuk mengutangkan sesuai dengan konsep Forest City-nya, maka dibangunlah pusat persemaian yang terbesar di Indonesia, 120 hektar, menghasilkan bibit tanaman endemik Kalimantan itu sekitar per tahunnya atau per bulannya sekitar 1.200.000 bibit. Itu nanti akan ditanam supaya hutan nanti pada 2045 sudah kelihatan hutannya dengan bagus. Jadi nanti kalau Anda pernah melihat pohon ulit, nanti akan ada di sana. Bengkirai, kemudian kapur, itu tanaman endemik semua Kalimantan yang akan kita lihat. Kalau di kota-kota lain yang banyak kita lihat adalah pohon pala misalnya, kemudian tabebuya dan lain-lain. Kalau di Ibu Kota Nusantara adalah sebagian besar adalah tanaman endemik Kalimantan yang tahan lama, bisa tumbuh beratus-ratus tahun. Yang berikutnya, kepentingan lokal, kearifan lokal itu teradopsi masuk di dalam penilaian atau pembangunan ibu kota, dalam hal ini Istana Negara dan Istana Presiden dan Wakil Presiden. Semuanya itu kearifan lokalnya ada nuansa-nuansa yang misalnya ada Dayaknya, ada Kutainya, ada. Cuma memang itu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga Bhinneka Tunggal Ikanya, karena bukan juga cuma punya kita bersyukur karena ditempatkan di sini, tapi kearifan lokal juga harus masuk di dalam. Tapi tidak harus menjadi dominan gitu. Jadi tadi identitas bangsa adalah ditonjolkan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, ibu kota Nusantara ini juga di apa namanya, izin untuk pertumbuhan ekonominya ada 6 klaster ekonomi yang dibangun. Pertama adalah ekonomi teknologi bersih. 2, farmasi terintegrasi, industri pertanian berkelanjutan, ekowisata dan wisata kesehatan. Ekowisata dan wisata kesehatan, kemudian kimia dan produk turunan kimia, energi rendah terbarukan atau energi rendah karbon. Jadi sangat bagus sekali konsepnya. Salah satunya ekowisata dan wisata kesehatan. Makanya Unmul mengajukan proposal lagi di lahan persiapan Universitas Pulau Harman Nusantara yang saya sampaikan itu, kita akan membangun lembah kesehatan di sana supaya orang nanti datang melihat tidak perlu lagi ke luar negeri untuk berobat, tapi berobatnya ada di punyanya lembah kesehatan Universitas Pulau Harman. Luar biasa. Boleh beri kepada Mas Jaya. Oke, kita masuk ke sesi Q&A-nya, Pak ya. Silakan kepada panelis yang ingin bertanya. Oke, Michael. Ya, Michael ya.
Pertama, terima kasih Pak Profesor atas waktunya. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah dan masih bersifat praduga. Sisi pro pembangunan IKN menyinggung pemerataan ekonomi di Indonesia yang selama ini hanya dilakukan di Pulau Jawa. Hipotesis seperti apa yang menjadi dasar akan terjadinya pemerataan ekonomi di Indonesia? Atau hanya akan ada pemerataan ekonomi di Kalimantan, sama seperti yang terjadi di Pulau Jawa? Sekian, terima kasih. Oke, Profesor boleh langsung dijawab? Oke, Michael, saya kira hipotesis yang digambarkan adalah tadi. Juga saya katakan bahwa salah satu belum terwujudnya secara bagus pemerataan pembangunan, kemudian kesejahteraan itu karena keadilan dan pemerataan pembangunan tidak terlaksana dengan bagus. Dipindahkannya di Kalimantan Timur, kalau peta itu kita lipat dengan bagus ya, kita lipat dengan bagus, maka Kalimantan Timur itu pas di tengah-tengah lipatan kertas. Kalau itu Indonesia itu ibaratnya satu kertas dilipat, Kalimantan Timur ada di titik sentralnya, tengah-tengahnya, itu satu. Yang kedua, infrastruktur dasar untuk Kalimantan Timur itu sudah sebagian besar ada. Bandara internasional kita bagus, kemudian Bandara Samarinda bagus, kemudian sudah ada tolnya dibanding dengan daerah calon kemarin. Karena pasti dipindahkan dari luar Jawa ke dari Jawa ke luar Jawa, bahkan ada Sulawesi. Yang terakhir kemenangan kita adalah hampir ya, tapi ini kan sampai saat ini mudah-mudahan dan seterusnya tidak pernah ada gempa di tempat lain. Misalnya salah satu yang hampir berdekatan dengan kita, Sulawesi Barat, itu masuk kemarin salah satu daerah yang juga nominasi, tapi sering gempa tidak cocok. Nah, kita cocoknya. Kepentingan kedua, karena aksesnya kita berada di tengah, maka dengan sendirinya Indonesia Timur itu menjadi cepat terjangkau masuk ke Kalimantan Timur. Bayangkan orang Papua ya, kami kalau pertemuan rektor-rektor, kalau orang Papua itu datang ke Jakarta atau ke Sulawesi Utara misalnya, itu berapa kali ke Jakarta, ke Makassar, kemudian masuk di jauh tempatnya. Tetapi begitu ada di sini, maka dia akan hipotesisnya tidak hanya kepentingan Kalimantan Timur, tetapi menjadi kepentingan Indonesia sentris dan bukan menjadi Jawa sentris lagi. Indonesia sentris, kepentingannya untuk semua. Kelebihan kita yang kebetulan ada di Kalimantan Timur, kita paling dekat karena bisa dijangkau dengan darat. Misalnya sekarang kalau mau ke ibu kota Nusantara dengan akses yang belum maksimal dibangun, itu hanya nggak sampai 2 jam sudah tiba di sana, ya kan? Kalau Anda mau ke Jakarta sekarang, dari sini ke bandara hampir 1 jam 45 menit, Bandara Samarinda, ya kan? 2 jam naik pesawat, itu juga pesawatnya terbatas. Dari bandara ke tempat aktivitas itu macet, itu bisa 2 jam. Jadi makan waktu 7 jam. Baru bisa beraktivitas, tidak bisa mulai balik. Nanti kalau semua infrastruktur pendukungnya terpenuhi, dari manapun itu bisa datang pagi, bisa pulang malam. Atau paling tidak bermalamnya hanya 1 malam. Itu yang disebut dengan kepentingan, bukan hanya kepentingan kita, tapi menjadi Indonesia sentris, kepentingan untuk Indonesia. Oke, Michael ya. Oke, next panelis. Oke, Niko, silakan. Terima kasih. Selamat malam Prof, saya di sini Niko mau bertanya. Jadi Prof, saya sebagai masyarakat Indonesia masih menangkap informasi mengenai pembangunan IKN ini secara induktif atau mengeneralisasi. Seperti contohnya ekonomi Indonesia pasti akan merata saat dibangunnya IKN. Nah, pertanyaan saya, apakah Prof bisa menjabarkan pembangunan IKN secara deduktif atau lebih spesifik lagi?
seperti keuntungan apa saja untuk warga-warga lokal yang ada di Indonesia. Selain dengan zero kemiskinan yang Prof singgung tadi. Terima kasih. Jadi kepentingan ekonomi itu akan terasa karena tingkat pendapatan per kapita masyarakat karena menjadi pusat pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi, maka semua masyarakat punya kesempatan sama untuk beraktivitas ekonomi, termasuk kita yang sekarang ini. Kira-kira Anda punya keahlian apa dan kemampuan serta bisa berbuat apa? Peluang apa yang bisa Anda lakukan untuk mendapatkan kepentingan ekonomi di sana? Apalagi saya katakan tadi ada 6 klaster pertumbuhan ekonomi penopang utamanya. Misalnya tadi salah satunya kalau Anda kalau selama ini kecenderungannya kalau mau wisata misalnya ke Bali, maka ekowisata dan wisata kesehatan itu menjadi klaster pengembangan ekonominya. Silahkan dikembangkan. Siapa tahu Anda punya keluarga, ada lahannya luas di sekitar tidak mesti di ibu kota Nusantara, termasuk di Samarinda ini, karena nanti antara Samarinda, makanya konsepnya Samarinda bukan lagi daerah penyangga, tetapi menjadi mitranya ibu kota Nusantara. Jadi bisa jadi aktivitasnya di ibu kota Nusantara di Sepaku sana di Nusantara, tapi dia bisa saja bermalamnya di Samarinda. Peluang bisnis apa yang bisa kita lakukan? Kebutuhan apa? Karena selama ini kan semua hampir didatangkan dari luar. Jadi yakin dan percaya bahwa dengan dipindahkannya ini, maka kesempatan ekonomi itu sangat terbuka bagi kita. Oke, jawab. Oke, next panelist. Oke, Dara. Selamat malam, Prof. Ya, malam, Dara ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dara. Saya ingin bertanya, apakah para investor nantinya akan memiliki otoritas terhadap pembangunan IKN? Jika iya, bukankah itu mengindikasikan bahwa kedepannya IKN akan dikuasai oleh negara lain? Terima kasih. Jadi begini, ide awal pembangunan ibu kota Nusantara ini memang bagian dari pusat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan suatu negara, termasuk kemajuan suatu daerah, tidak boleh tertutup. Maka investasi itu harus kita dorong untuk masuk ke dalam. Apa yang dijual? Apa yang dijual untuk investasi? Salah satunya adalah luas lahannya, kemudian menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kan akan diatur oleh aturan undang-undang. Masa penguasaan, masa bangunan, masa apa, semuanya akan diatur sedemikian rupa. Karena kalau tidak ada investasi, maka dengan sendirinya juga agak sulit. Karena kenapa? Kemampuan APBN kita untuk membiayai keseluruhan, karena awalnya itu sekitar 400 triliun awal, kemudian pertumbuhan dan perkembangan menjadi 500, sekarang hampir 600 triliun untuk bisa mewujudkan sampai 2045. Bukan sekarang ya, 2045. Jadi untuk masuk itu bisa saja dilakukan investasi. Jadi investasi itu sangat penting, sisa diatur sedemikian rupa sehingga investasi itu investasi kan tidak menguasai. Ada masanya dia melakukan aktivitas itu untuk pergerakan. Kemarin kalau tidak salah, mungkin pernah membaca atau mendengar, kemarin ada konsorsium gabungan beberapa pengusaha besar Indonesia membangun hotel terbesar di ibu kota Nusantara. Nanti kalau nanti pengusaha semua ini bangun pusat apa
pusat perbelanjaan kah, atau pusat pendidikan atau apa, silakan aja nanti. Jadi investasi tetap dibutuhkan untuk membangun ibu kota Nusantara. Oke, kejawab ya Dara ya. Oke, next panelis. Silakan Ivan. Ivan, Pak. Ivan ya, Ivan. Selamat sore menjelang malam, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ivan Arsenius Yanipar. Saya ingin bertanya, Prof. Menurut Profesor, bagaimana nasib masyarakat lokal yang tinggal di lingkup pembangunan IKN yang mungkin saja terjadi keterasingan terhadap warga lokal tersebut? Awal-awal kekhawatiran untuk masyarakat lokal itu akan tersingkirkan. Kami kebetulan di dalam tim transisi mencoba mendorong bahwa kita harus mendampingi, mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi penduduk ibu kota Nusantara yang baik. Kita edukasi dari sisi kemampuan hukumnya, edukasi dari sisi pendidikan. Makanya program Unmul dulu KKN itu ada yang disebut dengan tangguh, desa tangguh, masyarakat tangguh, tangguh IT, tangguh kesehatan, tangguh pendidikan, tangguh agama, tangguh ekonomi. Kita lakukan itu supaya tidak terasing. Karena kalau dia tersingkirkan dan bisa jadi seperti penduduk asli Jakarta, kan tidak ada sekarang. Orang penduduk aslinya kan Betawi terpinggirkan karena tergiur dengan harga lahan. Kan begitu diputuskan pindah di situ, lahan tiba-tiba naik berpuluh-puluh kali lipat harganya. Nah, kalau dilihat dari sisi ekonomi kepentingan sesaat, pasti dia mau jual lahannya. Nah, kita dampingi jangan dijual. Nah, kalau tahu itu tidak ada duitnya untuk membangun, bermitra. Misalnya kalau lahan itu bisa dibangun dua ruko, satunya dibangun oleh investor, satunya untuk milik Anda, jadi tetap tidak pindah. Seperti itulah. Kemudian penguatan sertifikasi lahannya supaya tidak dirambah oleh kepentingan-kepentingan lain. Termasuk juga kita edukasi dalam hal jangan sampai dibodoh-bodohi oleh kolektor namanya itu tanah misalnya, ditakut-takuti, oh ini bukan punyamu, punya apa. Unmul dengan kerjasama LP2M kita turunkan mahasiswa beratus-ratus untuk pendampingan. Awalnya kita petakan dulu, kita petakan tingkat pendidikan, kita petakan penguasaan lahan sampai di mana, lamanya tinggal, sehingga kita bisa masuk mengedukasi dari aspek mana. Pendidikannya tidak, kita suruh, kita prioritaskan mereka sekolah anaknya ke kita, ke Unmul. Mungkin ada orang PPU ini kerjasama dengan pemerintahnya dapat beasiswa misalnya. Kayak saya waktu saya rektor, saya luluskan tesnya misalnya seperti itu. Kemudian lahannya cuma penguasaan saja, buktinya tidak ada, segera diurus sertifikatnya. Terlebih yang tadi saya katakan itu, jangan cepat-cepat dijual karena harganya mahal. Kalau dijual pasti dia akan pindah, bergeser jauh. Akhirnya tadi kekhawatiran masyarakat lokal akan terpinggirkan, tersingkirkan. Yang ada adalah pendatang semua, tidak bisa. Kita edukasi. Alhamdulillah Unmul kemarin mengedukasi. Nanti juga anak-anakku sekalian ini bagian dari mengedukasi masyarakat supaya bisa menjadi, kalau saya istilahkan, bukan pemain pengganti tapi pemain utama yang ada di ibu kota Nusantara. Kita harus pemain utamanya. Iya, luar biasa. Gitu. Jawab ya Ivan ya. Oke, next panelis. Silahkan Delvin.
Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Delvin Natasha Putra, Delvin, biasa ya. dipanggil Delvin. Izin bertanya, Prof. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin memberikan pernyataan terlebih dahulu. Ya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah memiliki otoritas, yang berarti memiliki kuasa dan kemampuan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kemudian, salah satu faktor pemindahan ibu kota dari Jakarta sendiri adalah karena kepadatan penduduk serta sudah menjadi pusat pembangunan infrastruktur. Namun, disayangkan sekali bahwa tidak seimbang dengan pengelolaan lingkungan hidupnya. Pertanyaan saya adalah, apakah ada upaya yang akan dilakukan agar pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah IKN dapat seimbang sehingga menunjang kehidupan masyarakat lokal maupun secara global? Itu saja, terima kasih. Oke. Jadi konsepnya Forest City. Jadi membangun kota di tengah hutan. Ya. Konsep kedua adalah 30-70% yang terbangun. Yang terbangun 30, selebihnya adalah lahan ruang hijau dan hutan. Kalau istilahnya Pak Gubernur kemarin, bisa saja kalau kita ke sana karena satu waktu antara satu kantor dengan kantor yang lain, kita saja bisa ketemu satwa lain yang sudah beradaptasi dengan masyarakat, tidak liar lagi. Karena ada memang koridornya tersendiri dibangunkan, dipelihara. Untuk menghutankan itu juga akan salah satu selain tanaman endemik adalah tanaman pohon buah-buahan yang disukai oleh penghuni di luar manusia. Kan penghuninya bukan cuma kita, ada satwa lain. Sekarang aja kalau ke sana, sebelum masuk ke sana banyak itu nanti di pinggir jalan ketemu dengan orang hutan, ketemu apa, itu nanti tidak masalah karena jadi lingkungannya rata-rata tadi sudah dibangun di 120 ribu hektar ke 120 hektar lah, itu untuk hanya membibit saja, membibit tanaman untuk menjaga lingkungan. Ya, tadi konsep pembangunannya adalah membangun sesuai dengan topografi. Itu sudah tidak boleh dia ratakan begitu seperti membangun di tempat lain. Satu konsep yang kami coba buktikan ke Bu Menteri Lingkungan, kalau bisa diadopsi, saya bangun 2 fakultas di Unmul, yang paling ujung sana, farmasi sama kesehatan masyarakat, itu tidak menguruk tanahnya. Itu salah satu konsep menjaga lingkungan. Jadi dipancang. Karena kalau diuruk, kasihan orang yang anak-anak kos yang tinggal di Pramuka atau apa kan namanya itu? Perjuangan. Nanti nggak bisa. Jadi kami bangun pancang. Walaupun itu dari sisi pembiayaan lebih tinggi sedikit, tetapi kepentingan lingkungan kita jaga. Seperti itulah konsepnya membangun di Ibu Kota Nusantara. Itu yang perlu diawasi. Jadi kalau ada kontraktor, ada yang membangun tidak sesuai dengan konsep topografinya lingkungan sana, itu perlu dipertanyakan. Ini bahaya karena tidak sesuai dengan konsep awalnya. Makanya ada sekalian gampang kan dibuka. Konsepnya Ibu Kota Nusantara itu gampang sekali di-download untuk bisa dipahami sesungguhnya, sehingga bisa menjadi pemahaman kita bagian dari informasi dan pengawasan masyarakat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Jadi insya Allah lingkungannya terjaga. Tidak hanya lingkungan saja, kita bisa beradaptasi dengan penghuni lingkungan secara keseluruhan. Oke, Delvin terjawab. Oke, next panelis. Ya. Silakan Kanza. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Satria Wilayah Kaputra, biasa dipanggil Kanza. Saya ingin bertanya,
apakah pembangunan IKN di wilayah yang sudah ditentukan suatu keputusan yang bijak? Kenapa ibu kota baru kita tidak dipindah ke kota lain yang sudah ada dari awal dan melanjutkan pembangunan di kota tersebut saja? Bukanlah itu lebih etis dan hemat biaya daripada merusak hutan dan lingkungan secara besar-besaran, menggusur pemukiman warga yang sudah ada, dan menghabiskan triliunan rupiah lebih dari yang dibutuhkan? Oke, itu saja. Gamsa begini, konsepnya tadi dipahami dulu. Kota dunia untuk semua, identitas bangsa, kemudian pusat pertumbuhan ekonomi, salah satu dalamnya adalah Forest City membangun kota di tengah hutan. Dari sisi kepentingan dan pembiayaan pasti lebih. Tetapi kalau kita membangun di kota yang sudah jadi, rasanya hampir semua kota-kota tidak dibangunnya dari awal secara terstruktur bagus, terencana, termasuk Jakarta. Sehingga apa yang terjadi? Kemacetan, polusi udara, kesemrawutan, karena sulit. Kalau di sana ini jalanannya saja 50 meteran, ya kan? Nggak ada macetnya. Dirancang untuk transportasinya 70% adalah jalan kaki karena pembangunan infrastrukturnya antara satu kementerian dan lembaga hanya bisa dijangkau 10 menit jalan kaki. Nah, kan keren kan? Anda perlu misalnya dari sini harus naik bus, enggak, jalan kaki 10 menit. Jadi kalau mau Kementerian Pendidikan, mau urus apa di kementerian lain hanya 10 menit dari satu tempat ke tempat lain. Itu jalan kaki. Luar biasa. Sehingga itu dari sisi kepentingan ratusan tahun itu tidak akan macet. Terlebih lagi itu sudah dibatasi jumlah penduduknya. Nah, jumlah penduduk mudah-mudahan itu tidak berubah. Itu sampai nantinya akan kita diisi oleh 2.500.000 penduduk ibu kota. Jakarta berapa sekarang penduduknya? 10 juta. 2-3 kali lipat dengan kita punya. Kita hanya 2.500.000. Kan begitu. Nah, jadi enak. Jadi mudah-mudahan Anda lah nanti pejabatnya di sana. Saya doakan. Karena kami ini sudah tua, tidak mungkin lagi jadi pejabat. Oke ya. Oke, Kak ya. Berarti Zalpa adalah panelis terakhir. Silakan Zalpa. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Profesor. Perkenalkan nama saya Zalpa Safira Armin, biasa dipanggil Zalpa. Plato adalah seorang filsuf yang memberikan ungkapan giving each man his due, yang berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Lantas, bagaimana dengan masyarakat lokal yang tempat tinggalnya harus digusur demi pembangunan IKN? Apakah menurut Profesor sudah setimpal dengan harga yang diberikan oleh pemerintah sebagai ganti rugi? Karena hal tersebut merupakan hak mereka, dikarenakan tempat tinggal mereka merupakan kepemilikan mereka. Itu saja Profesor, terima kasih. Jadi begini, ini yang agak keliru ini. Sebenarnya di sana tidak menggusur, ya, ini menata dan tidak ganti rugi, ganti adil diistilahkan oleh konsep kita, tim transisi ganti adil. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kalau dulu kan ganti rugi, bisa diganti tapi tetap rugi kan begitu. Nah, ini ganti adil. Kalau dia masuk kawasan inti yang kebetulan berdekatan lahannya dan rumahnya istana negara, maka itu akan diganti adil, digeser pada daerah pengembangan yang hanya 10 menit kalau mau ke istana negara gitu, tapi ditata dengan luasannya secara adil. Gampang karena kan ada hitungannya sekarang. Jadi tidak ada ganti rugi ya. Yang ada adalah ganti adil. Bukan juga ganti untung. Ganti adil. Merasa diperlakukan adil masyarakat lokal. Nah, kalau selama ini kan ganti rugi, ganti untung itu. Diganti tapi rugi. Nah, sekarang kita ganti adil. Semua merasa pemerintah merasa memberikan keadilan. Kan adil kan bagus ya. Itu hak. Hak saya, kamu harus adil.
berapa? Nah, cuma kadang-kadang ada orang yang sedikit memprovokasi masyarakat sehingga dia udah pasang target semua ada hitungannya secara kenegaraan ganti adil. Makanya kita tadi dampingi. Jadi yang bagus itu mendampingi adalah lembaga perguruan tinggi karena kepentingannya tidak ada, semata-mata mengedukasi supaya hak-haknya dia miliki. Ya, persamaan hak kan di dalam undang-undang kan dijelaskan. Semua warga negara bersamaan kedudukannya dan haknya dalam hal berbagai aktivitas. Nah, itulah yang disebut sehingga konsepnya adalah ganti adil karena haknya kita hargai. Kalau ada yang di luar itu di luar konsep pemindahan ibu kota Nusantara. Baik, semoga nanti kita jalan-jalan ke IKN ya teman-teman Nah. ya. Kalau ada kesempatan nanti kita Boleh. KKN di sana ya Pak ya, Prof ya. Boleh, Oke. boleh. Karena Jalpa adalah panelis terakhir, berarti kita udah berada di penghujung acara. Terima kasih Profesor. Makasih. Terima kasih kepada para panelis yang sudah bertanya dan Profesor Mas Jaya. Oke, untuk Sobat Busam ID, selesai sudah Q&A malam hari ini. Saksikan terus tayangan-tayangan berikutnya di YouTube Busam ID. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Sebelum itu saya kutip quotes dari filsuf Plato yang hidup di sebelum Masehi yang mengatakan a good decision is based on knowledge, not a number. Baik, selamat malam. See you in the next video. Mungkin.